Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang namanya rukun itu sebenarnya pojokan-pojokan. Ini rukun, ini rukun, ini rukun, ini rukun. Yang namanya rukun, keberadaannya itu penting. Karena kalau tidak ada rukun, bisa jadi sebuah bangunan itu tidak kuat. Ini meja ini saja kalau tidak ada rukun yang 4 ini, dia mungkin tidak sekuat kalau kita buat rukunnya cuma 3 misalnya, atau kita buat rukunnya cuma 2, kiri dan kanan saja dan pojok. Nah, begitu juga dengan rukun Islam yang 5 ini. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan Islam, mengajarkan umatnya untuk bisa melaksanakan ke-5 rukun Islam ini. Nah, Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita syahadatnya selesai. Walaupun syahadat kita ini adalah syahadat warisan. Boleh, bagus syahadat warisan. Atas dasar bapak kita Islam, ibu kita Islam, akhirnya kita lahir, dan kita lahir dididik dengan cara-cara yang Islam. Diajarkan, diikomatkan, disunat, lalu kemudian diajarkan ngaji, diajarkan sholat. Jadilah kita ini otomatis Islam, tidak butuh syahadat ulang. Nah, ini sudah selesai, alhamdulillah, kita tidak butuh syahadat ulang. Berikutnya adalah sholat. Walaupun sholat ini sudah pernah kita bahas, dan karenanya dia masuk ke dalam rukun Islam yang nomor 2 dan keberadaannya sangat penting, ini juga patut untuk dilakukan oleh seluruh umat Islam, sekurang-kurangnya 5 waktu sehari dan semalam. Yang sholatnya belum lengkap 5 waktu, berarti dia baru punya 1 rukun, yaitu rukun syahadat. Setelah itu masuk ke rukun puasa bulan Ramadan. Sama juga, akhirnya kita dididik oleh orang tua, atau bahkan kita dididik oleh masyarakat. Kita tinggal di lingkungan masyarakat yang berpuasa, akhirnya kita melok-melok. Mungkin saja ada orang tua yang di rumah tidak puasa, tapi karena dia bergaul dengan kiri kanan depan belakang, jenguk kawan yang puasa, akhirnya dia juga puasa. Dan ini juga perlu diperhatikan puasa Ramadan ini, karena ada sebagian dari umat Islam yang belum lengkap puasa Ramadannya. Kalau ada alasan mending, ini tidak ada alasan. Alasannya tidak tahan. Alasannya tidak tahan. Aku tidak puasa, tidak tahan kan? Nah, terus terang, alasan tidak tahan itu cukup sering kita dengar. Kalau alasan nukang, kalau ada alasan musafir, sakit, demam mungkin. Ini nukang tidak, bergawe berat tidak, di rumah. Kapan keluar rumah beli panser, dengan rokok sebatang. Aku tidak puasa, tahan. Nah, ini perlu kita dekati, perlu diajak diskusi. Awalnya puasa itu tidak tahan enggak, cuma ditahan ke. Nomor 3. Berarti yang sholatnya belum lengkap 5 waktu, yang puasanya belum lengkap Ramadan, berarti dia baru punya sikok rukun syahadat saja.
Nah, berikutnya baru masuk ke rukun zakat. Nah, Bapak Ibu semua, syahadat kita gratis lah kita anggap ya, tidak bayar kita. Bayar, bahkan yang kita bayar itu cuma bayar melahirkan itu yang bayar. Syahadat gratis. Sholat hampir-hampir gratis. Ada duitnya tapi tidak banyak. Paling beli sarung, beli peci, beli baju, beli celana panjang. Nah, itu tidak mahal tidak. Biaya sholat tidak mahal. Biaya masjid mungkin mahal, tapi biaya sholat murah sekali. Apalagi kalau saya lihatnya sarungnya dikasih hadiah, jadi gratis. Baju kokonya dikasih hadiah, gratis lagi ya. Pecinya, uang balik dari haji dapat peci, gratis lagi ya. Ini murah. Modal untuk sholat itu tidak butuh duit banyak. Puasa juga sama. Puasa itu memang kita butuh sahur, butuh berbuka, tapi tidak banyak juga ya. Ini tidak banyak. Sedikit kalau dia berbukanya di masjid gratis, dan kalau dia sahurnya di masjid pajak jadi gratis juga. Dulu musim-musim mahasiswa kami sering buka puasa di masjid, sahur di masjid. Berkabaran, manalah ada masjid yang maghrib ke buka puasa plus nasi, karena ada sebagian masjid yang buka puasanya cuma takjil baik. Nah, yang itu agak kurang rekomendasi oleh kami mahasiswa dulu kan. Pokoknya manalah ada lokal masjid yang dia masih buka puasaan plus nasi. Nah, itu biasanya kami jingok dulu di Jakarta. Di Jakarta ya, kami jingok itu. Sekurang-kurangnya kalau seandainya sahurnya bayar, bukanya gratis. Yang sahur, tidak tahu kalau kami dari dulu sahur itu tidak pernah lemak rasanya. Maksudnya makan itu tidak butuh sesuatu hal yang macam-macam. Kadang-kadang satu bungkus nasi itu pagi dua kadang-kadang, atau sikok tidak habis. Nah, tapi kalau berbuka memang butuh agak lemah dikit. Tapi kalau sahur tidak ada. Bahkan dalam 5 tahun terakhir atau bahkan dalam 7 tahun terakhir kami tinggal di Palembang inilah, bahkan saya pribadi sahur itu jarang makan nasi. Jadi saya pribadi termasuk yang kalau sahur jarang makan nasi. Kalaupun makan nasi dikit nih, setengah centong lah. Jangan tidak bernasi kan. Tidak tahu tidak ini ya Pak. Seakan-akan perutnya ada kurang nerimo, perasaan apa? Perasaan apa? Kalau bapak-bapak yang lain nambah sahur juga tidak apa-apa, lanjutkan. Karena dulu juga ada masa-masanya kami dulu juga masa-masa sekolah, bukan masa-masa mahasiswa, bukan masa-masa SMA, itu sahur nambah, sampai lupa. Nah, itu butuh juga duit di Ramadan itu, tapi tidak terlalu banyak. Masalah baju baru sebenarnya itu sudah nomor 2, nomor 3. Yang paling penting itu adalah makan dan minum. Jadi untuk modal puasa tidak terlalu banyak modal. Tidak terlalu banyak. Nah, masuk ke rukun yang keempat, yaitu membayar zakat. Membayar zakat yang dimaksud di sini adalah membayar zakat mal dan zakat fitrah. Ini butuh modal. Zakat fitrah nanti kita bahas insyaallah. Zakat fitrah modalnya tidak terlalu besar. Hampir seluruh manusia ini mampu untuk membayar zakat fitrah karena modalnya kecil. Tapi kalau zakat mal butuh modal yang agak besar. Orang kalau dia sudah sampai pada tahap wajib bayar zakat mal, berarti orang itu kategorinya adalah masuk dalam jajaran orang kaya. Walaupun kayanya mungkin baru sebatas kaya level terendah. Nah, kalau kita perhatikan ajaran Islam yang ada rukun membayar zakatnya ini, seharusnya ini menjadi
motivasi bagi kita semua, khususnya umat Islam ini tanpa terkecuali, bagaimana caranya kita tinggal di dunia ini, kita mendapat bagian dari dunia yang mampu menghantarkan kita untuk menjalankan ibadah yang kita sebut dengan zakat. Nah, jadi boleh kita bercita-cita kaya. Dulu zaman-zaman Ustaz Yusuf Mansur, dulu banyak masalah. Saya nerima juga ajaran beliau, saya nerima. Di Jakarta kami sering ketemu dengan Ustaz Yusuf Mansur dalam majelis-majelis seperti inilah. Beliau kalau berbicara tentang harta memang luar biasa. Tapi yang saya terima di antaranya adalah boleh kita bercita-cita kaya, tetapi sebutlah, ya Allah, aku pengen banyak duit. Selain dari kepengen A, kepengen B, kepengen C, aku kepengen pajak bayar zakat. Jadi itu disebut supaya niatan-niatan yang murni duniawi dari cita-cita kita punya harta sedikit banyak akan diisi dengan niatan-niatan ibadah yang lain. Nah, ini benar. Berikutnya yang terakhir, haji ini juga butuh duit. Ini juga butuh duit. Ada orang yang sering ngomong begini, haji itu bukan masalah duit, haji itu masalah panggilan. Benar, yang dipanggil itu ada duit kan? Ada yang dipanggil kasih duit, ada. Tapi itu 1001 lah kira-kira. Ada masjid misalnya yang dihajikan, itu masuk ukuran 1001 tadi kan? Itu masuk ukuran 1001 tadi. Jadi harapan untuk umroh dan haji, terutama haji gratis, itu boleh, tapi jangan dijadikan sebagai sandarannya. Jangan dijadikan sebagai cita-citanya. Bercita-citalah untuk bisa haji dan umroh dengan usaha kita sendiri dan berusaha. Ini kata Gus Bahar. Saya setuju dengan beliau di poin ini dan di banyak poin. Kata Gus Bahar, orang yang hajinya bayar sendiri dengan orang yang hajinya dibayarkan orang lain, itu potensi lebih besar amal ibadahnya, lebih besar amal ibadah yang bayar sendiri daripada dibayarkan. Jadi kata Gus Bahar, saya sering ditawari oleh pemerintah untuk haji. Sampai saat ini saya belum mau. Saya tidak mengharamkan, kata Gus Bahar, saya tidak mengharamkan haji dibayarkan oleh orang lain, dibayarkan oleh pemerintah. Tapi yang seperti itu biasa-biasa baik. Gak usah kalian ngomong ya, biasa baik. Bukan sesuatu hal yang mewah menurut Gus Bahar. Justru kata Gus Bahar, yang mewah itu kalau kita bayar dewe, itu baru mewahnya. Dibayar tuh, aku mewahnya katanya. Dibayar tuh. Makan yang paling mewah. Dibayarkan orang. Dengan itu bayar makan dewek walaupun cuma tempe lawak iwa asin, jauh sebenarnya lebih terhormat dan lebih gagah yang bayar dewek. Yang namanya dibayar itu berarti dibayar kan? Dibayar. Jadi menurut Gus Bahaudin yang dibayarkan, yang didapat itu jangan terlalu dibesar-besarkan. Misalnya kata Gus Bahaudin, beliau sebenarnya menyinggung sebagian dari orang-orang pintar yang memang semangatnya itu bukan semangat memberi, tapi semangatnya itu adalah semangat menerima. Misalnya haji gratis tadi. Menurut beliau, kalau ada orang yang pergi haji gratis,
Tidak perlu nak dibesak-besarkan ya. Biasa baik ya. Jangan laju dijadikan sebagai simbol, oh aku haji gratis, inilah hebatnya aku. Nah itu bukan hebat bukan ya, karena dihajikan. Nah kalau yang haji bayar, nah berarti dia memang hebatnya. Dia memang hebatnya. Jadi balik lagi, untuk rukun Islam yang keempat dan yang kelima ini, kita butuh ekonomi yang stabil, kita butuh ekonomi yang bagus. Subhanallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.